Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati, yakni tidur. Pada pagi hari ini kita hadir di rumah Allah ini untuk kembali menambah ilmu pengetahuan kita dalam majelis ilmu yang pada pagi hari ini telah hadir Bapak Ustadz Muhammad Matla'il Fajri, Magister Pendidikan Islam. Beliau akan menyampaikan tausiah ataupun nasihat-nasihat agama. Mari kita dengarkan dengan khusyuk dan seksama agar bermanfaat ilmu yang ada ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Matla'il Fajri, waktunya kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الستار العالم بما في الضمائر والخفي الأسرار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي المختار وعلى آله وأصحابه ذوي الأبرار أما بعد. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi di pagi yang cerah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, tidak akan pernah ada lagi nabi setelah beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dan seluruh saudara-saudari kita muslimin dan muslimat pada umumnya di atas muka bumi ini kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah saya yang terbaik, tapi ini disuruh panitia suruh ke sini bukan arti yang terbaik. Kita sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi dan juga dalam rangka kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita sering bilang ketika kita ditanya oleh sahabat kita atau saudara kita, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Bu? Kita sering jawab, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi apakah sehat walafiat itu? Yang namanya sehat walafiat itu adalah kesehatan badan jasmani maupun rohani, yang badannya, anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak digunakan untuk kemaksiatan. Berarti namanya sehat walafiat. Namun sebaliknya, ketika kita sehat jasmani maupun rohani, tapi anggota tubuh kita digunakan untuk kemaksiatan, mana contohnya? Langkah kaki kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah. Tangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Berarti kita sehat tapi tidak sehat walafiat. Makanya sehat walafiat itu adalah kesehatan yang kita gunakan anggota tubuh ini untuk hal-hal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang hampir sering dibaca oleh para da'i, da'iyah dan khatib di atas mimbar ketika sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya wallahu a'lam bi muradih. Waw huruf ataf ma bihasabi ma qablaha dalam ilmu nahwu sharaf. Maknya maknafi, wa ma dan tidaklah, khalaqtul jinna saya menciptakan jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, ada adat istisna. Adat istisna itu pengecualian, illa kecuali liya'budun, ay asluhu liya'buduni kata Allah. Apa maksudnya dari konteks ayat Al-Quran surat ayat 56 ini?
Kata ahli mufassirin, ahli tafsir mengenai Al-Quran, bahwa ketika ada makna fi wa ma bertemu kalimatnya setelahnya itu adalah kalimat fi'il fa'il, khalaqtu al-jinna, fi'il fa'il maf'ul jinna. Jadi ada subjeknya, ya ini Allah, fi'ilnya perbuatan Allah mana? Menciptakan. Apa yang jadi objeknya? Jin dan manusia. Illa ada istisna, pengecualian, liya'budun. Maka ketika bertemu ma dan lafaz illa dalam satu konteks ayat, maka artinya apa? Allah itu nggak main-main menciptakan kita, tidak sembarangan menciptakan kita, tidak hoax, tidak hoax, bahwa kita ini benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini liya'budun, yakni semata-mata untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita dari kecil sampai kita wafat, setiap harinya hakikatnya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita sering lupa, ma huwal ibadah? Apa sih ibadah itu? Banyak para ahli tafsir, ahli fikih yang mendefinisikan, yang menta'rifi atau yang mencoba menerjemahkan maksud dari kata ibadah. Salah satunya ya ini saya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar, salah satu ulama yang luar biasa cerdasnya, hebatnya. Salah satu karomah beliau ini setiap yang dihafal, setiap yang dilihat langsung hafal. Saking hebatnya Imam Al-Ghazali ini, beliau ini pernah mencalonkan diri di hadapan Allah. Hebatnya bahasanya mencalonkan diri, pengen jadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu banyak, tapi yang dipakai hingga akhir zaman sampai zaman kita ini cuma 4. Yakni yang pertama Imam Abu Hanifah atau kita kenal dengan mazhabnya mazhab Hanafi. Yang keduanya Imam Malik atau yang kita kenal mazhabnya mazhab Maliki. Yang ketiganya Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Yang keempatnya Imam Hambali yang kita kenal dengan mazhabnya mazhab Hambali. Kenapa imam-imam yang lain tidak dipakai, tinggal 4 ini? Salah satu kenapa yang kita pakai ini 4, kenapa yang lainnya nggak dipakai? Karena 4 imam ini sanadnya, ilmunya, ruh dan jasadnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meninggalkan bukti fisik. Karangan-karangan mereka, contohnya Imam Asy-Syafi'i meninggalkan kitab Al-Um, Risalatus Syafi'iyah, dan kitab-kitab lainnya. Maka ketika ada bukti fisik, karangan-karangan mereka yang jumlahnya ratusan berisi tentang ilmu-ilmu pengambilan dari Al-Quran dan hadis, maka kita ada bukti fisik di akhir zaman dari 4 mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dalam mazhab Hambali, itu ada referensinya dan bukti fisiknya. Gak usah jauh-jauh, ketika kita ujian skripsi, ketika kita mau mendapatkan gelar S1, S2 atau 3, S3, S1 skripsi, S2 yakni tesis, S3-nya disertasi. Kita harus ada bukti. Mana buktinya? Salah satu kita pengen lulus S1, ya ada bukti fisiknya, yakni skripsi. Ketika kita ingin bukti S2, mana buktinya? Yakni tesis. Ketika kita ingin S3, salah satu bukti fisiknya mana? Yakni disertasi. Begitupun imam-imam 4 ini ada bukti fisiknya. Dan imam-imam yang lain itu pintar luar biasa, tapi nggak ada bukti fisiknya. Mana contohnya? Imam Al-Zuhri tidak ada bukti fisik karangannya, makanya mazhabnya tidak dipakai karena tidak ada pembuktian fisiknya. Maka yang bertahan dan bukti fisiknya banyak hingga saat ini imam mazhab yang 4 ini. Kembali ke laptop, yakni Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini bukti fisiknya ada, di antaranya kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan beliau cerdas luar biasa. Ahli debat, setiap debat yang sama beliau, mujadalah, baik itu orang Islam maupun non-Islam, pasti kalah. Saking hebatnya luar biasa, beliau pernah mencalonkan diri pengen daftar jadi mujtahid mutlak di hadapan Allah, saking hebatnya otak beliau. Apa salah satu doa beliau ketika sholat istikharah? Ya Allah, saya ini sudah dikaruniakan oleh Engkau lautan ilmu yang luas melalui baginda Rasulullah SAW ke bawah sampai para sahabat-sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, dari tabi'in ada ulama-ulama hingga Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sampai ke Imam Ghazali.
Tapi apa? Dijawab sama Allah melalui mimpi. Imam Ghazali bermimpi bertemu dengan Allah. Beliau disuruh sama Allah menghitung tiang arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Baina nar wal jannah, antara surga dan neraka, arsy. Ya. Jadi itu luar biasa besar sekali. Jadi itu arsy Allah itu besar sekali. Dihitung, suruh hitung tiang arsy. Ya gampang hitung. Ternyata dihitung cuma ada 4. Ya, ini umpamanya, ini gambaran ya. Kita akan nggak kenal lihat arsy. 1, 2, 3, 4. Apa maksudnya? Wahai Ghazali, kata Allah, coba hitung tiang arsy itu. Ternyata tiang arsy cuma 4. Artinya apa? Allah nolak secara halus. Ternyata walaupun sehebat apapun beliau, ternyata beliau pun tidak perlu menjadi mujtahid mutlak, tapi cukup mujtahid fatwa atau mujtahid mujadalah. Artinya apa? Sehebat Imam Ghazali aja masih bermazhab, masih manut. Apa mazhabnya Imam Al-Ghazali? Yani Syafi'i. Masa kita yang ilmunya segini nggak mau bermazhab? Ada memang bahasa yang sering kita dengar bagus, tapi ada maksud tertentu, tanda kutip. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Kita sering dengar itu. Betul, memang itu hukum itu Al-Quran dan hadis sumbernya. Tapi siapa yang mengajarkan Al-Quran? Memang kita langsung baca aja. Kalau nggak ada ulama zaman dulu, ya, yang menerjemahkan Al-Quran, kalau nggak ada ulama zaman dulu yang mengharapkan Al-Quran, maka kita belum tentu bisa baca. Yasin dibaca Yasa, Alif Lam Mim dibaca Alama. Siapa? Ulama-ulama. Makanya maksudnya kembali ke Al-Quran dan hadis adalah kita mengikuti Al-Quran dan hadis berdasarkan petunjuk para ulama. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya terjebak baca terjemah langsung kita artikan buat hukum, itu yang salah kaprah. Kita baca hadis, kita langsung pakai hadisnya, kita nggak tanya lagi ini hadisnya sahih, apa hasan, apa maudhu, atau lain sebagainya. Maka maksud dari kembali ke Al-Quran dan hadis itu adalah kita kembali ke hukum Al-Quran dan hadis, tapi melalui petunjuk para alim ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan hadis itu. Oke, kembali kepada Al-Dzariyat ayat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma huwal ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Al-ibadah fi'lun mukallafun bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbi. Kata beliau yang namanya ibadah itu adalah fi'lun mukallafun. Ada yang baca fi'lun mukallifun boleh. Mukallafun ada yang baca seperti itu. Bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbi. Bima yukhaliful hawa, pekerjaannya ini bima yukhaliful hawa, bertentangan dengan hawa nafsunya. Al-Quran surat Yusuf, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Saya enggak bakal menggubris nafsu saya, karena nafsu itu kebanyakan ngajak kita kepada yang negatif daripada yang hal-hal yang positif. Dan perbuatannya ini tidak disukai hawa nafsu. Tujuannya apa? Ta'ziman wa takriman lillahi ta'ala, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaannya ini kita nggak suka nih, nafsu kita kesel. Tapi tujuannya baik, pekerjaannya bagus dan tujuannya karena Allah, maka itu ada nilai ibadah. Mana contohnya? Nggak usah jauh-jauh. Kita sholat subuh di sini berjamaah, udah berjamaah nunggu syuruk matahari terbit, ngaji kan ngantuk. Kalau kita jawab dengan jujur, enakan tidur di rumah berdasarkan nafsu kita apa ngaji di sini? Tidur, nafsu. Makanya ketika kita ada nafsu yang nggak suka, tapi tujuannya karena Allah, jadi itulah ibadah. Makanya di situ lapasnya bersifat umum, liya'budun, untuk beribadah. Makanya ibadah itu cakupannya sangat luas. Makanya para ulama membagi ibadah menjadi 2 bagian, yakni ibadah mahdhah, yang keduanya ghair mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, kaifiatnya, ketentuannya itu sudah ada sumbernya, hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, dan sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Dan ini berdasarkan wahyu. Kadang akal kita tidak sanggup untuk menembusnya. Kenapa ada ibadah seperti ini? Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau batal buang angin, kenapa yang dibasuh harus muka, tangan, kaki? Kenapa enggak bokoknya aja? Karena apa? Ini udah bersifat ibadah mahdhah, sudah ada ketentuannya, dan kadang akal kita nggak nembus. Karena ibadah mahdhah salah satu rukunnya itu berdasarkan sumber wahyu, dan kadang akal tidak bisa menembusnya. Contoh tadi yang kecil,
kita kentut, kenapa harus yang dibasuh wajah, tangan, kaki? Itu bagian dari wahyu yang belum terpecahkan misteri itu sampai sekarang. Kalau yang lain-lain sunnah-sunnah, sebagian ahli ilmu sudah memecahkannya. Contohnya mana? Laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh. Kenapa? Kalau laki-laki kebanyakan pakai cincin emas atau kalung, nanti itu kadar emas, karatnya itu bisa menyebabkan kulit kita rusak dan bisa menyebabkan pendarahan yang ada di dalam kulit kita, sehingga darahnya bisa beku lama-kelamaan dan kulitnya pun bisa ada zat-zat yang sebagai racun gitu. Tapi kalau perempuan boleh, ternyata perempuan itu boleh. Di antara bukti ilmiahnya, karena perempuan itu ada siklus haid. Jadi ketika dia pakai cincin atau kalung, tidak akan menyebabkan apa-apa pada tubuhnya, karena ada siklus haid. Itu salah satu hikmah wahyu yang terpecahkan oleh ilmu ilmiah di zaman sekarang. Untuk kentut saya pun belum tahu kenapa harus dibasuh muka, tangan dan kaki, karena ibadahnya ibadah makhluk. Contoh lagi, sholat subuh. Sholat subuh dalam Al-Quran hadis manapun ya 2 rakaat, nggak bisa kita tambah-tambah maupun dikurangi. Ada yang saking mungkin ibadahnya rajin ditambah, saya sholat subuhnya 4 rakaat aja lebih khusyuk. Nah ini bid'ah dolalah itu, nambah-nambah. Karena sudah bisa tidak dirubah lagi. Dan sholat subuh dilaksanakan pada subuh. Tapi ada pengecualian. Bagaimana? Pak Ustaz, kalau saya kesiangan, ya dikodok. Mungkin bapak-bapak kalau lagi musim sepak bola ya, atau ibu-ibu kalau lagi hajatan rame, saudaranya banyak kumpul, kesiangan subuh, bangun jam 8, jam 9, jam 10. Maka ketika bangun ingat, sadar, laksanakan sholat subuh itu. Jadi jangan bilang nggak ada kodok subuh, salah. 4 mazhab ini, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah dan lain sebagainya itu ada kodok subuh. Ya. Bahkan hadisnya pun ada. Ketika itu Nabi waktu orang kesiangan sudah bangun, udah waktu masuk duha, pas ingat baru sholat subuh. Ya, hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Ya. Maka kita pun ketika kita kesiangan sholat subuh, kalau banyak nggak jamaah ya sendirian, yang biasanya kita baca usolli fardhos subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kata kuncinya di adaan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, adaan karena Allah Ta'ala saat ini, adaan itu saat ini, pas waktunya. Kalau sekarang kan kurang lebih jam 4 lewat 13, 14, 15. Maka ketika kita kesiangan, bapak-bapak ibu-ibu kesiangan, bangunnya jam 8, jam 9, jam 10, ganti adanya dengan kodoan. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Adanya diganti kodoan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, bayar utang yang tadi subuh saya kesiangan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala akbar begitu. Jadi ketika ngangkat maka niat. Kalau usolli nawaitu bukan niat, itu adalah lafzun niat, membantu niat, hanya lafaz. Kalau niat mah an-niyatu, kata kitab Syafinah itu diterangkan yang namanya niat itu qasdus syai'i, mendatangkan suatu perkara, muqtaranat bi fi'lihi, berbarengan dalam perbuatan. Jadi ketika kita sholat, usolli fardhos subhi rak'atain, mulutnya ngomong usolli, itu sunnah, mengucapkan itu sunnah. Talaffuz ay as-sunnah talaffuz fi sholat, mengucapkannya hanya sunnah. Yang wajibnya rukunnya itu ya dalam hati. Jadi ketika bapak-bapak nggak baca usolli nggak apa-apa, asal hatinya baca terjemahannya. Usolli fardhos subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adallahi ta'ala. Allah, pas Allah itu hati kita begini atau pikirannya nyambung ke hati. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala akbar. Makanya jangan terlalu buru-buru, jangan Allahu akbar. Kapan lagi niatnya? Maka ketahuan kalau orang yang pakai niat sama enggak. Lihat aja jadi imam. Kalau dia agak lama, Allah, karena menyatukan hati itu susah. Makanya kadang ada berapa kali orang sampai 3 kali itu pengen menyambungkan arti saya niat sholat itu. Kadang nggak ketemu, apalagi kalau punya lagi banyak utang segala macam, pikirannya tambah lagi anak mau bayaran, beli kuota nggak ada duitnya, nggak nyambung niatnya. Maka ketika kita Allah dalam hatinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Memang agak lama, tapi kalau sudah terbiasa cepat. Jadi kembali ke laptop, yang namanya ibadah mahdoh itu sudah ada ketentuannya dan tidak bisa dirubah. Kalau sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat, sholat maghrib ya 3 rakaat. Berhaji ya ke Mekah, kalau nggak ke Mekah ya nggak sah, nggak bisa berhaji ke Mesir. Itu sudah ada tata caranya, dan terkadang
akal kita tidak bisa menembus, karena itu sudah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yakni ibadah ghair mahdhah. Ini yang cakupannya sangat luas. Apa ibadah ghair mahdhah? Yakni ibadah yang tata caranya, kaifiyatnya, ketentuannya, dan bahkan waktunya itu kadang tidak ditakdir, tidak ditentukan. Tapi jika kita niatnya baik, caranya bagus, prosesnya bagus, hasilnya pun bagus, dan tujuannya karena Allah, maka dapat nilai ibadah. Jadi apapun kerjaan kita sehari-hari, dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, jika kita niatkan karena Allah, jadilah nilai itu nilai ibadah. Mana contohnya? Kita tidur malam-malam, kita ngantuk sekali. Ketika kita tidur nggak baca apa-apa, terus dalam tidur kita nggak ada tujuan apa, visi kita tidur, misi kita tidur nggak ada apa-apa. Contoh, bapak-bapak tidur capek, langsung tidur polos begitu aja, dia nggak dapat nilai ibadah. Tapi bedanya orang yang alim, ulama, kiai-kiai, makanya ketika tidur baca doa dulu, baca ayat kursi dulu, wudu dulu. Ketika tidur, ya Allah, saya niat tidur ini mudah-mudahan pertengahan malam atau sepertiga malam nanti bisa sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat sunnah yang lainnya, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa istighfar. Maka tidurnya itu dapat nilai ibadah karena diniatkan. Tapi kalau tidurnya polos-polos saja, ya nggak dapat nilai ibadah. Mana contoh lagi? Pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin kita ada yang profesinya sebagai pedagang, ada yang sebagai pembisnis, ada yang profesinya sebagai RT, sebagai RW, ada yang profesinya pegawai bank, ada yang profesinya sebagai camat atau lurah, ada yang profesinya sebagai wali kota, bahkan presiden. Itu pekerjaan-pekerjaan dunia semua. Tapi ketika ada konsep niat dalam hati, tujuannya karena Allah, prosesnya bagus, caranya bagus, hasilnya baik, tujuannya karena Allah. Contoh mana? Kita dagang. Dagang itu kalau nggak diniatkan karena Allah, ya dagang-dagang aja, urusan dunia itu. Tapi kita ketika berdagang, tujuannya karena Allah, cara kita berdagang bagus, nggak ada unsur ribanya, prosesnya bagus, hasil dari dagang kita bagus, dan sebagian nantinya untuk nafkahkan keluarga kita, sebagian lagi kita infakkan sedekah di jalan Allah, maka berdagangnya dapat pahala. Ibadah ghair mahdhah itu hebatnya. Tapi kalau bapak berdagang aja, pengen tujuannya bisnis aja, dapat untung aja, ya udah dapatnya itu aja, nggak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Maka ada ulama namanya Imam Al-Zarnuzi. Imam Al-Zarnuzi ini salah satu karangan kitabnya, yakni kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada yang namanya keterangan seperti ini. Kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya, thumma yatasawwaru amalal akhirah bihusnil niyati. Yang artinya kurang lebih begini. Kam min amalin, betapa banyak. Kam min amalin yatasawwaru amalad dunya, yang berupa amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dunia. Mana contohnya? Tidur amalan dunia, dagang amalan dunia, kita jadi anggota dewan amalan dunia, jadi RT amalan dunia, pembisnis amalan dunia, jadi pegawai bank amalan dunia, jadi tukang ojek amalan dunia, jadi RW amalan dunia, jadi pejabat amalan dunia, jadi insinyur amalan dunia, jadi wali kota amalan dunia, jadi bupati amalan dunia, jadi gubernur amalan dunia, hatta jadi presiden amalan dunia. Tapi apa kata Imam Al-Zarnuzi? Tsumma yatasawwaru amal al-akhirah. Tiba-tiba amalan dunia ini menjadi amalan akhirat. Apa maksudnya? Makbulun, diterima Allah. Karena apa? Ada salah satu kuncinya supaya amalan itu walaupun amalan dunia diterima Allah, yakni apa kata kuncinya? Bihusnil niyati, niatnya bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi anggota dewan. Tujuannya kalau jadi anggota dewan, visi pertama karena Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya membantu masyarakat. Dengan adanya kita di anggota dewan, ada aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan, kita pakai, kita musyawarahkan di forum tempat kita bekerja dan diterima di MOU. Maka ketika kita ngebantu masyarakat karena kita anggota dewan, itu dapat nilai pahala walaupun itu amalan dunia.
Kita jadi RT. Jadi RT niatnya bagus, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan supaya aspirasi masyarakat sekitar kita tersalurkan, ada bantuan tersalurkan sampai ke orangnya. Maka jadi RT pun walaupun amalan dunia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dagang amalan dunia. Ketika kita dagang, cara kita uangnya untuk beli dagangan itu caranya bagus, halal. Proses dagangnya pun bagus. Ya. Proses dagangnya pun bagus. Jadi tidak ada unsur ribanya, dan saatnya sholat dia sholat. Makanya kalau di Jawa Tengah, terutama dekat-dekat tempat berziarahan, dan sebagian di daerah Aceh, dan sebagian di Gorontalo. Kalau Aceh kan gelarnya dapat sebutan Serambi Mekah, kalau Gorontalo itu Serambi Madinah. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Itu kalau saya pernah ziarah ke sana ya, Wali-wali Songo itu kalau sudah waktunya sholat, dagangannya dibiarkan. Dan alhamdulillah nggak ada yang maling. Kalau di Lampung ya mungkin nggak semuanya kalian. Mungkin kalau kita tinggalkan banyak, toto pas sudah kita sholat nggak ditutup pula, toto udah ludes saja. Ludesnya bukan habis tapi hilang. Tapi kalau di sana itu dagangannya nggak ada yang ngambil, dan segan aja, segan padahal mah ya Allah nggak usah jauh-jauh, kayak di Sunan Ampel, terus kayak di Sunan Muria, kayak di Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu dagangannya kanan kiri, yang buah-buahan, yang elektronik, yang boneka segala macam baju. Padahal mah kalau niatnya kita sana itu udah tinggal ngambil-ngambil aja gampang, tapi nggak ada yang berani karena memang dia niatnya juga karena Allah. Akhirnya apa, Allah menjaga dagangannya. Ada satu sholat aja, tinggalkan aja. Dan yang lebih hebat lagi, saya pernah lihat secara langsung, itu bahkan ada kotak tempat penyimpanan duitnya, mungkin lupa nutupnya kuncinya, kelihatan duitnya pun nggak ada yang ngambil. Ya, mungkin karena niatnya juga karena Allah, maka Allah menjaga dagangannya. Tapi kalau kita di sini jangan lihat situasi, karena memang situasi sana dengan suatu sini beda. Maka kita harus tetap yang namanya syariat dijalankan. Saatnya kita tutup mau dagang, ya tutup kunci, atau gantian dengan saudara kita atau istri kita kalau dagang di rumah. Ya kayak ibu saya dengan bapak saya dagang, ya gantian. Saatnya waktu sholat, bapak saya almarhum sholat, nanti ibu saya yang jagain warung. Ketika sudah selesai gantian ibu saya yang sholat. Apalagi kan perempuan kan juga kadang lebih utama di rumah sholat kalau nggak ada hal-hal yang mendesak. Nah jadi itulah salah satu konsep ibadah ghair mahdhur. Maka pengajian kita di sini adalah termasuk ibadahnya ibadah ghair mahdhur di satu sisi, tapi masuk mahdhur di sisi yang lain. Mana yang lainnya? Contohnya kita di sini menuntut ilmu agama. Ilmu agama itu berfungsi memperbaiki ruh kita. Kita setiap hari diasuhi makanan-makanan zahir, makan nasi, makan buah-buahan, makan yang lain-lainnya. Itu apa? Nutrisi buat zahir kita, badan kita. Dan nutrisi badan kita ada nutrisi batin kita, yakni dengan adanya pengajian-pengajian ini. Ya, saya luar biasa sekali karena tidak semua masjid melakukan kajian subuh, dan kita bersyukur. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai anak cucu kita, mungkin sampai hari kiamat, biar nanti ada regenerasi. Mudah-mudahan di sini istiqomah selalu menjalankan yang namanya kajian bangsa subuh. Karena ini termasuk pahalanya pahala berat, ya pahalanya pahala haji dan umroh. Kalau orang yang habis sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi zikir, kalau nggak zikir ada kajian ilmu sampai waktu syuruk, nanti sholat syuruk atau sholat duha, maka itu pahalanya bagaikan pahala haji dan umroh yang makbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita susah, belum tentu kita ibadah haji itu walaupun tiap tahun pergi diterima. Kalau kayak gini pasti diterima. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berat sekali yang kayak gini. Enakan tidur kalau menuju waktu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti lama-kelamaan kita sekali nggak berjamaah atau sekali nggak pengajian, bawaannya kayaknya ini gak enak amat, berarti sudah menyatu dengan ruhnya. Tapi kalau kita sudah berat, nggak kita paksa, karena lawannya nafsu cuma satu, qahru aduwiha, paksain nafsu begitu. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berat sekali nafsu. Ya. Coba kalau kita suruh nonton bola berjam-jam, belum lagi tambahan waktu minimal 90 menit kan, kuat 2 jam 3 jam. Tapi kalau pengajian ya itu sudah sunatullah, pasti berat dari mana-mana. Ada dangdutan, ada musik-musik, seharian kita kuat dari pagi sampai sore.
Tapi kalau pengajian pasti banyak nggak kuatnya. Karena apa? Yang kita lawan ini nafsu. Ya, berat sekali sebagai manusia itu. Maka manusia ketika bisa mengendalikan, bukan membunuh ya, mengendalikan hawa nafsunya, dia lebih utama dari makhluk manapun, hatta malaikat. Tapi sebaliknya ketika kita yang terlena kalah dengan hawa nafsu kita, iman kita goyah terus, ya kita tidak lebih rendah dari binatang. Ya kadang kita binatang itu gitu-gitu zikir. Ya, mereka mah nggak terkena hukum taklif. Kalau kita ini ya kena hukum taklif. Kalau melakukan amal dapat pahala, nggak melakukan amal yang baik kewajiban dapat dosa. Ya. Makanya iman itu ada 3. Al-iman salasun. Iman itu ada 3 klarifikasi, 3 tingkatan. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman yang nggak bakal nambah-nambah dan tidak bakal murang-murang. Imannya segitu-gitu aja. Tidak nambah, tidak kurang, tidak lebih. Mulai diciptakan iman dalam hati makhluk tersebut sampai hari kiamat yang nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang. Siapa makhluk dari golongan mana yang imannya nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang? Yakni dari golongan malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu jumlahnya tak terbatas, banyak sekali ya. Tapi yang wajib diimani cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Selain itu tidak wajib diimani karena banyak sekali. Ya. Bahkan ada yang mengomentari perbandingan antara manusia dengan malaikat itu 1 berbanding 1 miliar. Saking banyaknya nggak kehitung. Ya, banyak sekali. Kalau umpamanya manusia sekarang ini kurang lebih ada 7 miliar saat ini 2020, bayangkan malaikat lebih dari segitu. Satunya 7 miliar, kalikan 1 miliar, tak terbatas hitungannya, saking banyaknya malaikat. Kenapa malaikat imannya nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang? Karena malaikat terbuat dari nur, cahaya. Dalam malaikat dikasih akal, dikasih hati, tapi tidak dikasih hawa nafsu. Makanya malaikat nggak capek-capek. Ya, dalam Al-Qur'an lah, surah apa? Dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ketika Allah merintahkan kepada malaikat sujud terus sampai hari kiamat, enggak capek-capek, enggak ada nafsunya. Ketika Allah merintahkan kepada malaikat untuk ruku terus. Enggak ada keluh kesah, beda kayak kita. Baru sujud lebih tadi ini udah patah-patah tulang. Baru ruku dikit sudah encok. Ya karena kita ada hawa nafsu, capek. Dan itu udah jadi sunatullah. Memang dari sononya begitu. Malaikat nggak capek-capek karena tidak ada hawa nafsu. Dan dia pun terbuat dari cahaya. Jadi malaikat la yazidu wa la yanqusu, nggak nambah nggak kurang. Golongan yang kedua, yang imannya al-imanu yazidu wa la yanqusu. Imannya nambah terus, tiap detik nambah, tiap hari nambah. Wala yang kusuk, lanya itu mustahil untuk berkurang, nggak bakal berkurang, pasti nambah terus. Siapa golongan orang yang mendapatkan iman, prediksi iman yazidu wala yang kusuk, nambah terus tidak kurang-kurang? Yakni imannya para nabi dan para wali, para rasul, itu nambah terus, nggak kurang-kurang. Kok dipisah antara nabi dengan rasul? Berbeda. Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, wahyunya itu digunakan untuk dia dan keluarganya saja, tidak untuk umatnya. Kok gitu Pak Ustaz? Karena Nabi tidak memiliki umat. Kalau Rasul, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, wahyunya untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Karena Rasul memiliki umat, masa, masyarakat. Makanya kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu ya pasti Nabi. Gak usah jauh-jauh, saya ambil contoh yang lain. Kalau Muslim belum tentu seorang mukmin. Tapi kalau mukmin pasti seorang Muslim. Gitu ya. Mana contohnya? Ada orang non-Muslim masuk Islam. Ketika dia baca syahadat 1 kali, jadilah dia Muslim. Tapi belum tentu mukmin karena belum sholat, belum zakat, belum infak, belum puasa. Yang namanya mukmin pun kan
Indikatornya banyak. Harus puasa dulu, sholat dulu 5 waktu, istiqomah dalam kebaikan, ya. Terus dia bisa zakat, infak, sedekah, barulah jadi seorang mukmin. Tapi kalau muslim gampang. Sekarang ini banyak muslimnya daripada mukminnya. Ya, lihat KTP Islam, tapi ya sholat kagak. Mending kalau sholat di rumah mah, walaupun nggak sholat di masjid, tapi ini mah sholat juga enggak. Berarti dia Islam, tapi belum tentu beriman. Kalau Islam gampang, Islam KTP, ya. Makanya Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Salah satu sahabat ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai jumlah Nabi dan Rasul. Ada yang tahu nggak Pak jumlah Nabi dan Rasul itu berapa jumlahnya? 25. Ibu-ibu ngantuk ya Bu? Ntar lagi selesai Bu ya, nanti masuk tempat suami. Ada berapa Bu biar gak ngantuk Bu? Ada Nabi dan Rasul jumlahnya banyak ya, banyak tuh lebih dari 3 banyak. Nah, pertanyaan saya ini pun pernah ditanyakan sama Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, emang jumlah Nabi itu dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai engkau saat ini ada berapa sih? Jumlahnya kata Rasul total 124.000 Nabi dan Rasul. Wow, banyak sekali rupanya. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu totalnya 124.000. Itu enggak mutlak itu. Dalam kitab ini begitu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah 124.000. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin bagian syarahnya 124.000. Dalam kitab Al-Funun karangan Muhammad bin Ukil 124.000. Termasuk hadis yang menyatakan bahwa Nabi mengatakan seperti itu totalnya 124.000. Dan ini udah kesepakatan. Nggak lebih nggak kurang 124.000. Kok bisa jadi 25? Gini ceritanya. Tadi kan saya bedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Dari 124.000 Nabi dan Rasul ini dibagi 2. Ada Nabi, ada Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Jumlahnya para Nabi dan para Rasul itu dibagi 2. 124.000 dikurang 313. 313 ini masuk kategori Rasul plus Nabi. Jadi 124.000 dikurang 313 berapa Pak? Gak bawa kalkulator ya? 124.000 dikurang 313 totalnya 123.687. Jadi yang masuk kategori Nabi saja 123.687. Yang termasuk kategori Rasul plus Nabi yakni 313. Nah dari 313 itu yang nama-namanya wajib kita imani dan ada dalam Al-Quran nama-namanya sangat jelas, yakni cuma 25 Nabi dan Rasul saja. Kan jadi 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayub, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya Rasul kita orang Islam 25. Jadi dari 124.000 dikurang 313, sisanya 123.687 dan wajib iman yang ada nama-namanya dalam Al-Quran ada cuma 25 Nabi dan Rasul. Itu kenapa jadi 25? Jadi mereka itu para Rasul dan para Nabi yazidu wala yanqusu, nambah terus mustahil berkurang. Karena mereka sudah dijamin masuk surga, sudah dipilih Allah, sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah, mereka yang terpilih menjadi Rasul dan Nabi. Dan Nabi terakhirnya ini Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Makanya bahasanya la nabi ba'da. Nah yang terakhir ya ini iman yang kategori kadang nambah, kadang kurang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang depan, kadang belakang. Ya siapa? Ya kita. Ya kita ini jin kan termasuk makhluk Allah yang diwajibkan untuk ibadah dan manusia. Makanya tadi dalam Al-Quran surat Az-Zariyat saya di awal tadi ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk ini, golongan makhluk ini, yakni golongan jin dan golongan manusia. Jin pun ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik disebutnya jin muslim, ya. Kalau yang buruk, akhlaknya buruk atau dia tidak percaya kepada Allah, maka disebutnya syaitan. Bapaknya jin, nenek moyangnya satu, yakni iblis. Jadi iblis itu cuma satu. Ya, iblis itu cuma satu. Dia pernah jadi pemimpinnya para malaikat,
Dulu iblis nama aslinya adalah abid, ahli ibadah. Hebat benar iblis itu. Kalau ibadah sampai malaikat itu kagum, hebat benar iblis ini ya. Tapi dia ini angkuh, sombong. Sampai malaikat pun minta doa sama iblis. Wahai abid, dulu namanya abid. Wahai abid, hamba Allah, doakan kami ya, mudah-mudahan kami istiqomah dalam beribadah. Padahal malaikat yang tidak bakal berkurang imannya, tidak bakal nambah, dan mustahil masuk neraka gitu malaikat. Kecuali malaikat-malaikat yang sudah ditakdirkan untuk jaga neraka, malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Tapi minta doanya sama iblis. Kalau kita meminta doa sama kiai atau ustadz gitu. Tapi iblis ini nggak pernah berdoa buat dirinya sendiri. Merasa, saya sekarang diangkat jadi pemimpinnya malaikat. Saya diangkat jadi pemimpinnya jin-jin. Manusia belum ada satu. Ada dalam hatinya ujub. Memang beda-beda tipis ya. Ada ujub, ada takabur, ada sombong, ada riya, ada sum'ah. Bedanya ujub, riya, sum'ah ini, kalau ujub dia tidak menampakkan perbuatannya, tidak pernah terucap dalam lisannya bahwa dia ini merasa paling hebat. Tapi ketika sudah keluar dia kata-kata saya yang paling hebat, gue lebih hebat daripada lu, saya lebih hebat daripada kamu, maka saat itu dia adalah termasuk takabur atau sombong. Tapi ketika dia tidak mengatakan apa-apa dan perbuatannya tidak menunjukkan reaksi apa-apa, hanya dalam hatinya begini, saya yang paling hebat di masjid ini karena saya paling rajin untuk masjid ini, saya paling rajin puasa Senin Kamis. Tapi dia enggak ngomong orang lain, maka disebutnya ujub, bangga dengan diri sendiri. Nah ini yang dikhawatirkan Nabi. Ya, riak syirik kecil, kata Nabi, saya takut pada umatku syirik kecil. Apa ya Rasul syirik kecil itu? Ya ini al-ujub, berbangga diri dalam hatinya. Nah ketika dia sudah ditampakkan mamer atas perbuatannya, jadilah riya, ingin dipuji orang lain. Ya. Ketika dia melakukan perbuatan supaya diomongin sama orang lain di masyarakat, jadilah sum'ah. Maka beda-beda tipis antara ujub, riya dan sum'ah. Tapi ketika dia membanggakan diri di depan orang lain, dia merasa hebat, maka jadilah takabur atau sombong. Nah kita ini ya termasuk yang dikasih nafsu, hati, akal, pikiran, tinggal milih. Ya, jangan sampai kita orang yang paling banyak memilih nafsunya dibandingkan melawan hawa nafsunya. Maka iblis kiamat. Maka akhirnya dia diusir dari surga dan diganti namanya al-mal'un atau iblis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Maka kita sebagai manusia kadang imannya nambah, kadang imannya turun, maka kita perbanyak doa, istighfar, sedekah untuk menutupi iman kita yang selalu banyak kurangnya dibanding menambahnya. Saat ini insya Allah iman kita mungkin lagi nambah. Tapi nanti setelah pulang atau mungkin kita ketika di kantor atau ketemu dengan orang-orang, ngobrolin hal-hal yang dilarang Allah, makan yang haram, udah saat itu juga imannya kurang. Saat ini insya Allah iman kita lagi nambah nih. Nanti ketika kita maksiat berarti iman kita berkurang saat itu pula. Maka kita banyak-banyaklah istighfar, sholat, ya banyak-banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarra wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Ya banyak-banyak istighfar biar menutupi dosa-dosa kita. Oh, ada pertanyaan. Baik. Jadi itulah klasifikasi tentang tingkatan iman yazidu, la yazidu, wala yanqusu, nggak nambah nggak kurang. Yang keduanya iman yazidu, wala yanqusu, nambah terus, mustahil berkurang. Dan yang terakhir yakni al-imanu yazidu, wa yanqusu, kadang nambah kadang kurang. Sebelum ada tutup, saya juga baru tahu kalau ada sesi pertanyaan, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan pengajian kita pada pagi ini. Kalau bisa nanti saya jawab, kalau nggak bisa saya utang dulu. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Kalau yang ditanyakan langsung kepada Ustaz yang lain. Saya boleh minum ya, Pak Haji? Jadi ada yang ingin dikonfirmasi? Tanya Ustaz. Iya. Satu orang
satu makhluk. Iya, iya. Iya, iya. tempatnya nih, Iya. di sini. Kemudian hubungannya lagi dengan Dajjal, disebut dengan Samiri. Iya, iya. Musa Samiri. Ya. Dan ada pertemuan antara mereka berdua. Barangkali kita supaya dengan ya itu menambah wawasan. Iya. Bukan pengen gaul oleh Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ada pertanyaan yang luar biasa sekali. Tadi saya sempat menyinggung antara iblis, setan, dan jin. Pertanyaan pertama dari beliau, apakah mereka itu satu besan atau keluarga? Secara unsur, secara golongan mereka satu dinasti. Kalau manusia ini kita sesama manusia gitu. Ya, asal muasalnya iblis. Kalau kita asal muasalnya kan Nabi Adam. Nabi Adam punya anak cucu, ada yang baik, ada yang buruk. Begitupun iblis punya anak cucu, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik itu disebutnya jin muslim, kalau yang buruk disebutnya syaitan. Maka ketika pertanyaannya apakah mereka ada yang berbeda? Ya ada, kayak kita juga. Apakah mereka satu dinasti? Ya satu dinasti dari satu jin, yakni iblis. Sama kayak kita, awalnya satu, yakni Nabi Adam. Diciptakanlah ibunda Hawa, mereka akhirnya menikah di surga. Kemudian melahirkan anak cucu di atas muka bumi ini. Ya lahirlah ya kita ini. Pasti ada yang besangan, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga dengan jin. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik disebutnya jin muslim, kalau yang buruk disebutnya syaitan. Maka ketika sudah ada unsur jin dan jin yang baik dan syaitan ini, maka sudah keluar dari persaudaraan, khususnya masalah akidah. Kita ada manusia dibagi dua, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang muslim, ada yang non muslim. Maka dalam hubungan ukhuwah Islamiyah kita lepas dari mereka. Tapi dalam ukhuwah basyariah, hubungan kemanusiaan atau sosial, kita masih sama-sama manusia, maka saling menolong, khusus dalam hubungan sosial saja. Kita boleh berhubungan dagang dengan orang non muslim, orang Cina misalnya. Tapi dalam hubungan keagamaan itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lana amaluna walakum amalukum. Agama saya, agama kamu, agama kamu. Begitupun dengan jin dan setan. Terpisah untuk ukuran akidah. Tapi ketika dalam satu unsur, dalam sosial mereka pun kadang bekerja sama. Sama kayak kita itu. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Dajjal. Itu salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat itu ada dua tandanya. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu tandanya kurang lebih ada 7. Kalau sugro itu banyak. Gempa bumi yang kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Gempa bumi, kebakaran, manusia meninggal, longsor, banjir. Itu kiamat, tanda kiamat sugro. Ada kiamat kubro yang nanti yang besar-besar. Di antaranya pertanyaan Pak Haji tadi adalah munculnya Dajjal di akhir zaman dan kaitannya dengan iblis. Karena iblis itu adalah orang yang pertama, makhluk Allah yang paling sombong, yang pertama kali diusir dari surga, ya, karena ngoda Nabi Adam jadi ikut terbawa, digoda sama iblis. Maka iblis ini pengen punya dukungan, koalisi. Salah satu koalisi dia di akhir zaman yang kuat nanti Dajjal. Makanya nanti dia kerjasama dengan Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk Allah yang diberi kemampuan luar biasa, namanya istidraj, bukan karomah, bukan mujizat. Dalam hadis itu diterangkan Dajjal itu kalau datang ke laut, lautnya itu asin bisa dirubah jadi tawar. Lautnya itu air asin bisa dirubah jadi air susu. Gunung bisa dirubah jadi roti. Gunung bisa dirubah jadi emas. Bahkan umat kala itu ketika kelaparan, gunungnya dirubah jadi roti, suruh makan roti. Dalam suatu hadis menerangkan tentang Dajjal itu. Tapi itu istidraj, sebagai fitnah yang paling besar di akhir zaman. Ya koalisi Pak mereka itu, kenapa Pak? Untuk menggoda kita sampai di mana keimanan kita nanti di akhir zaman. Makanya kita baca surat Al-Kahfi ayat 10 pertama, 10 terakhir.
dan sunnah dibaca di hari Jumat, salah satunya untuk menghindari fitnah Dajjal karena berat. Karena di hari kiamat dalam suatu hadis itu yang beriman itu cuma 40 orang. Bayangkan 7 miliar manusia di hari kiamat nanti yang beriman cuma 40 orang. Apa kita termasuk? Wallahu a'lam. Saking hebatnya fitnah Dajjal. Kita lagi bokeh berat, lagi susah, ada yang nolong ngasih uang 1 miliar. Kita tunduk nggak sama dia? Pasti tunduk. Begitu juga dengan Dajjal, dia membawa segala kelebihan sebagai istidros dari Allah. Bahkan ketika Dajjal bilang, wahai langit turunkan hujan saat ini, turun hujan. Tapi itu bukan sebagai rahmat, tapi fitnah di akhir zaman. Akhirnya banyak orang-orang yang ikut Dajjal, saking hebatnya Dajjal dalam kategori istidraj, fitnah, ujian di akhir zaman. Dalam satu riwayat diterangkan 10-nya ada di kota Mekah, 10-nya ada di kota Madinah, 10-nya di Bukit Tursina, tempat pertemuan Allah dengan Nabi Musa, yang keempatnya di Yerusalem. Tapi di hadis lain ada yang mengatakan 20-nya di Mekah, 20-nya di Madinah. Wallahu alam. Ya karena kita ini termasuk akhir zaman, tapi mudah-mudahan kita nggak ketemu. Khawatir kena fitnah dan kita nanti nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak ketemu. Makanya untuk menghindari fitnah itu dan anak cucu kita ajarkan surat Al-Kahfi. Kalau nggak hafal di ayat 10 pertama atau 10 terakhir, minimal dibaca lah. Syukur-syukur dibaca semua ketika hari Jumat. Jadi hubungannya mereka itu yaitu saling berkoalisi. Nah, bagaimana ada riwayat yang mengatakan bahwa Dajjal itu awalnya dari perkawinan anak yang tidak beres, kalau kata kita anak zina gitu ya. Dari Musa Samiri itu ada yang mengatakan seperti itu betul. Jadi ketika itu nanti dia Dajjal itu sudah ada waktu dari zaman Rasulullah pun sudah ada hadisnya sahih. Ketika itu ada sahabat yang berlayar ke suatu pulau dan di pulau itu mereka tersesat. Kapalnya hancur karam di tengah laut, masuk ke dalam pulau. Dalam pulau itu melihat makhluk luar biasa ya. Matanya itu cuma satu, picek. Ada tulisan kafaro dalam hadis tersebut. Di situ tangannya terantai. Rantainya itu udah mau terbuka. Itu 1400 tahun yang lalu. Ketika ditanya, ya namanya para sahabat-sahabat yang dulu ya, sahabat itu ngomong gini, kalian siapa? Katanya. Kamu siapa gitu? Kamu bukan kalian. Ya, aku adalah makhluk Allah yang akan menjadi ujian buat kalian di akhir zaman. Kalian dari mana? Kalian siapa? Ngapain kesini? Kata Dajjal dalam posisi terantai itu. Rantainya udah mau lepas 1400 tahun yang lalu. Berarti kan sekarang makin kendor. Tinggal nunggu aja kita nih. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Amin. Kami adalah saudagar pedagang dari Arab Saudi, dari bangsa suku Quraisy. Dari Arab, kalian di daerah mana? Daerah Mekah. Dajjal nanya begini, apakah di tempat kalian ada seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad yang menyampaikan risalah Allah, mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Iya betul. Mereka, apakah dia ngaku nabi? Iya betul. Apakah kalian percaya dengan kenabiannya? Ya kami percaya karena dia tidak pernah berbohong, atau digelar Al-Amin sampai detik ini dia tidak pernah bohong. Dajjal ketawa. Berarti sebentar lagi rantai ini akan lepas. Karena ini saya sudah berada di akhir zaman. Itu 1400 tahun yang lalu. Berarti semakin kendor, semakin lepas nanti. Jadi kaitannya apa? Betul. Jadi iblis itu nanti dibantu sama Dajjal untuk memfitnah manusia, menggoda manusia. Jangan sampai manusia di akhir zaman ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan termasuk yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi itu Pak Haji, memang betul ibaratnya kalau bahasa kita ya koalisi lah mereka. Dan mudah-mudahan kita nggak termasuk ketemu. Karena kalau ketemu, saya yakin dengan amalan kita yang banyak dosa ini susah kena fitnah Dajjal. Karena nanti sengsara benar di akhir zaman itu. Pertolongan yang imannya kuat mah banyak yang diwafatkan oleh Allah. Bersyukur. Oke, itu Pak ya. Ada pertanyaan lain cukup ya? Oke, cukup. Ya itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan motivasi buat kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya ibadah kita lebih bagus dari hari-hari ini dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setelah pulang dari ini kita ada sedikit perubahan. Yang tadinya sholat 5 waktunya berjamaah cuma subuh doang, tambah lagi zuhur sama asar selagi sempat. Yang tadinya sholat tahajud 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat. Yang tadinya nggak sholat duha tambah lagi sholat duha. Ya. Jadi ada sholat syuruk, ada sholat duha, sama aja itu.
Bedanya syuruk dengan duha, kalau sholat syuruk itu sholat duha yang dikerjakan ketika kita sholat berjamaah di masjid, nunggu syuruk, waktu matahari terbit, tidak diiringi apa-apa, belum pulang ke rumah, maka kita boleh melaksanakan sholat duha. Tapi kalau sholat duha itu belum tentu sholat syuruk. Jadi itu mah kita bangun tidur, sholat tapi nggak di musola, nggak di masjid, nggak banyak aktivitas di rumah, maka kita sholat bukan sholat syuruk, namanya sholat duha. Jadi kalau sholat syuruk pasti sholat duha belum tentu sholat syuruk, begitu. Kalau mukmin pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul, begitu. Kalau syuruk pasti duha. Maka setelah ini, apalagi ini kan lagi suasananya mendung habis gerimis, maka kalau ada matahari dikit, ada cahaya, boleh sholat syuruk duha. Tapi kalau umpamanya kita nggak ada kegiatan kayak gini di rumah, maka nanti ketika mataharinya seperempat tombak, dalam arti kata sekitar jam 7 atau setengah 8 baru boleh sholat duha. Karena beda antara duha dan syuruk. Kalau syuruk pasti duha, kalau duha belum syuruk. Itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.